Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Pradipta Bagaskara dari ASC 13-19-324. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bivak. Berdasarkan definisinya, bivak merupakan tempat berlindung diri ketika kita sedang berkegiatan di alam bebas yang melindungi kita dari aneka gangguan cuaca, hewan buas, maupun hal-hal yang nantinya dapat mengganggu kita ketika sedang berada di kegiatan alam. Nah, bivak sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bivak alam, yang dimana bivaknya itu didirikan atau dibangun menggunakan bahan-bahan yang berada di alam. Contohnya seperti ranting-ranting, dedaunan, bebatuan, dan lain-lain. Terus yang kedua, itu ada yang namanya bivak buatan. Bivak buatan merupakan bivak yang didirikan atau yang dibangun menggunakan barang-barang yang memang sudah kita bawa atau kita persiapkan sebelum berkegiatan di alam. Contohnya itu ada flysheet, ponco, tenda, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada bivak semi buatan. Nah, kalau untuk bivak semi buatan sendiri, ini merupakan bivak yang dibangun atau didirikan menggunakan bahan-bahan yang dipadukan antara bahan-bahan alami yang kita temukan di alam bebas dengan bahan-bahan bawaan yang memang sudah kita bawa sebelum berkegiatan. Nah, berikutnya itu adalah kriteria-kriteria atau syarat-syarat saat kita ingin mendirikan sebuah bivak. Nah, syarat pertama sebelum kita mendirikan bivak itu adalah yang pertama kita harus memperhatikan sekitar nih. Kenapa kita harus memperhatikan sekitar? Karena bivak yang nantinya kita bangun itu harus berada di tempat yang benar-benar bukan merupakan jalur hewan atau jalur pendakian. Karena kalau ketika kita mendirikan bivak di jalur pendakian atau di jalur hewan, itu akan mengganggu dan akan mengganggu bivak kita juga tentunya. Terus berikutnya, jangan mendirikan bivak di area yang terlalu dekat dengan sumber air, karena ditakutkan ketika datang hujan atau turun hujan, ketika air meluap, itu akan membasahi atau membanjiri bivak kita. Terus yang berikutnya, jangan mendirikan bivak juga di dekat pohon yang sudah rapuh, karena akan berbahaya ketika pohon itu tiba-tiba tumbang mengenai bivak kita. Terus yang berikutnya ada jangan mendirikan bivak di tempat yang terlalu terbuka, atau lebih baik kita mendirikan bivak di tempat-tempat yang memang ada vegetasinya, di bawah-bawah pohon dan lain-lain. Kenapa kita jangan membuka bivak di tempat terbuka? Karena terlalu open itu tidak terlalu baik. Karena yang pertama bisa saja menyengat matahari langsung atau angin. Terus berikutnya, ketika kita ingin mendirikan bivak, harus memperhatikan arah angin. Jangan kita membuat bivak atau mulut dari bivak kita tuh menghadap ke arah angin, karena angin akan masuk ke bivak kita terus, dan itu akan membuat kita sakit dan sangat tidak baik lah. Oke, itu tadi merupakan beberapa kriteria atau syarat-syarat kita dalam mendirikan bivak. Yang berikutnya itu adalah kriteria bivak yang baik. Nah, untuk kriteria bivak yang baik itu adalah yang pertama, tingginya itu setara dengan pinggang kita tentunya. Nah, terus untuk kriteria yang kedua itu adalah di samping-samping bivak itu ada yang namanya parit. Jadi ketika kita habis membuat bivak, kita membuat parit di sekeliling-keliling bivak, yang dimana fungsinya itu adalah untuk sebagai jalan air ketika turun hujan. Jadi si airnya itu nanti akan mengalir melalui parit-parit yang kita buat, jadi tidak akan membasahi dalam bivak kita. Nah, setelah ini kita akan melakukan praktek pembuatan bivak. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kenalin, nama saya Rafif dari ASC 13-19-324. Di sini saya akan memperagakan atau mempraktekkan bagaimana cara membuat bivak ketika kita berada di sini. Nah, untuk bivak yang saya buat ini merupakan bivak buatan ya, yang dimana bahan-bahannya itu menggunakan bahan-bahan dimana bahan bakunya itu menggunakan bahan-bahan yang memang kita sudah bawa atau kita persiapkan. Contohnya seperti ponco, webbing, dan juga ada tali cord. Oke, yang pertama kita siapkan dulu untuk si tali webbingnya. Nah, untuk si tali webbing ini nanti bakal digunakan sebagai pancang atau buat nanti menahan si ponconya. Jadi kan kalau misalkan kita di alam buat si webbing ini kan nanti bakal dipakai sebagai penyangga atas dari si ponconya. Nah, cuma karena ini kemungkinan tidak akan sampai dibuat mengikat di dua pohon ini, maka kita akan
tinggi bivaknya itu adalah sejajar dengan pinggang kita. Kayak ini di sini ya. Sebagai penutup. Sini nih buat sebagai ujungnya lah. Lalu berikutnya kita masukkan di sini. Nah, untuk pancangnya kita menggunakan simbol 8 gambar. Field gue tuh ke sana. Jadi di sana ada tempat liburan. Terus kalau mau ini nanti kita tidurnya di sini. Yuhu. Mantap.